Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Hadi Nugraha. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Bogor di jurusan Teknik Pemesinan. Dan kebetulan saya adalah seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang menangani permasalahan-permasalahan, baik permasalahan yang bersifat negatif maupun permasalahan yang bersifat positif. Kalau yang bersifat negatif itu tentunya adalah yang berhubungan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib. Kalau permasalahan yang positif itu adalah mengenai bagaimana caranya bisa meningkatkan prestasi, ya, baik yang dimiliki oleh siswa maupun oleh secara kelompok, yaitu di ekstrakurikuler. Nah, untuk di bulan ini permasalahannya terutama yang hubungannya dengan kesiswaan yang pada akhirnya mengakibatkan adanya permasalahan pembelajaran, ya, yaitu pada awal Agustus tahun 2022 kemarin ada laporan dari wali kelas mengenai adanya tindakan pemalakan atau pemerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya, ya, kepada adik kelasnya. Nah, disertakan pula dalam laporan wali kelas tersebut bukti screenshot, ya, dari pelaku terhadap siswa adik kelasnya. Nah, dari tindakan ini pada akhirnya membuat suasana belajar terutama siswa kelas 10 dan kelas 11 menjadi tidak nyaman. Siswa menjadi cemas, ya, dan menjadi tidak fokus terhadap belajar karena adanya tekanan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Nah, ini adalah sebuah laporan permasalahan yang sesegera mungkin harus saya sikapi, ya, karena membuat suasana belajar menjadi tidak kondusif. Siswa yang dilaporkan oleh wali kelas tersebut kemudian saya selidiki, saya cari, ya. Kemudian akhirnya ketemu, ya. Untuk mencarinya juga butuh waktu soalnya dari WA tersebut atau dari screenshot yang ada itu si pelapor hanya mengatasnamakan istilah nama, gitu, ya, nama sebutan. Nah, dan akhirnya ketemu. Kemudian siswa saya panggil dan saya interogasi kenapa sampai melakukan hal yang tidak terpuji tersebut, gitu. Ternyata setelah diinterogasi ada kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan untuk melakukan pengecatan atau istilah kalau di anak-anak itu ngeblok, ya, di suatu tempat. Nah, kalau ngeblok ini artinya apa? Artinya adalah mengecat atau menuliskan nama grup atau geng pada sebuah tembok pada tempat yang biasa anak-anak itu pada nongkrong, gitu, ya. Nah, itu namanya ngeblok, dan kegiatan pemalakan ini adalah untuk tujuan tersebut. Kemudian siswa saya mintai keterangan, ya, sampai dengan detail siapa saja yang terlibat dan siapa saja yang sudah menjadi korban. Siswa menyebut nama pada akhirnya setelah berusaha untuk menutupi kegiatan yang dilakukannya, ya, kemudian melindungi siapa saja yang terlibat. Tetapi lambat laun siswa bersedia untuk berbicara dan menyebut nama-nama yang terlibat pada kegiatan tersebut, ya. Kemudian setelah di cross check, alhamdulillah ternyata belum ada satupun yang menjadi korban, gitu. Karena kegiatan ini sudah terantisipasi, gitu, ya. Jadi setelah di cross check kembali betul-betul baik ke kelas 10 maupun kelas 11 sama sekali tidak ada yang sudah menjadi korban. Jadi setelah anak ini memiliki niat, kemudian dia
mencari teman-temannya untuk melakukan tindakan pemerasan ini. Kemudian diketahui oleh wali kelas. Nah, ini wali kelas langsung lapor dan alhamdulillah sampai dengan saat itu tidak ada korban yang menjadi korban pemerasan atau pemalakan. Kemudian untuk kasus ini saya menggandeng guru BP dan BK bimbingan konseling untuk memberikan konseling mengenai hal yang tidak terpuji ini gitu, terhadap siswa tersebut. Kemudian kami melakukan pembinaan dan mengatakan bahwa yang kamu lakukan adalah hal yang salah, gitu kan. Nah, ini yang menjadi pokok penting dalam proses pembinaan. Siswa harus diberitahu bahwa apa yang menjadi benar dan apa yang menjadi kegiatan itu salah. Nah, untuk pada kasus ini sudah nyata-nyata bahwa kegiatan untuk pemalakan itu adalah tindakan yang salah. Kemudian setelah dipanggil dan diinterogasi, kami mengundang orang tua ya untuk melaporkan dan berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh putranya tersebut. Dan alhamdulillah besoknya orang tuanya itu datang dan kami berdiskusi mengenai perkembangan yang dimiliki oleh siswa dan diajak bekerja sama ya untuk membentuk perilaku siswa. Karena sudah nyata-nyata sudah ditemukan sebuah kesalahan ya. Nah, alhamdulillah orang tua respon dengan positif dan selanjutnya siswa diberi peringatan keras untuk tidak mengulang kembali karena kegiatan ini termasuk kategori kriminalitas. Setelah dilaksanakan pembinaan dan kemudian dilakukan pemantauan ya secara intensif, alhamdulillah terjadi perubahan perilaku yang dialami dalam diri siswa tersebut ya. Kan beberapa saat dan hampir 1 bulan saya memantau anak tersebut sudah tidak melakukan hal-hal yang mencolok ya seperti halnya sebelumnya gitu ya. Sudah tidak pecicilannya, bahasa Jawanya sudah anteng anaknya gitu. Dan alhamdulillah pula terjadi kondisivitas yang dialami oleh kelas 10 dan kelas 11 yang tadinya merasa tidak nyaman karena ada kasus tersebut. Siswa kelas 11 dan kelas 10 sudah bisa fokus untuk melaksanakan pembelajaran. Demikian untuk permasalahan yang dihadapi oleh saya di bulan Agustus kemarin ini. Mudah-mudahan kasus yang serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.